Shalom, puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Kristen, tepatnya di kelas 12. Baiklah, tema materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang multikulturalisme yang diambil dari kitab Galatia 3 ayat 28 dan Kolose 3 ayat 11. Multikulturalisme adalah topik pembelajaran yang sangat penting untuk anak SMA, dan seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur. Ada banyak keanekaragaman di bangsa kita. Ada berbagai macam suku, budaya, agama, keberagaman gaya hidup, cara pandang, dan lain-lain. Nah, di sini pengertian dari multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan yang menekan pada penerimaan tentang adanya keberagaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat, menganut nilai-nilai sistem sosial politik yang dianut. Dengan adanya multikulturalisme ini, masyarakat diharapkan semakin memiliki cara pandang baru terhadap keberagaman, yaitu semua manusia dalam keberagamannya memiliki hak yang sama untuk diterima, dihargai, dan dipenuhi hak asasinya sebagai manusia. Dalam hal ini, masyarakat diajak untuk menjunjung tinggi nilai toleransi, kerukunan, dan perdamaian. Ada beberapa hal sikap yang perlu dihindari dalam mewujudkan multikulturalisme. Yang pertama, primordialisme, di mana primordialisme adalah paham yang memandang daerah asalnya lebih baik dari daerah lain. Yang kedua, etnosentrisme, yaitu merupakan suatu persepsi atau pandangan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang menganggap bahwa kebudayaan yang dimilikinya lebih baik dari budaya lain atau membanggakan budayanya sendiri dan menganggap rendah budaya lain. Ketiga, diskriminatif, yaitu sifat yang membeda-bedakan antara satu golongan dengan golongan yang lain, yang cenderung mengistimewakan satu golongan lain daripada yang lain dan berlaku tidak adil pada golongan yang lain. Di sini juga kita harus memperkuat beberapa sikap, atau sebagai orang Kristen kita harus semakin menumbuhkan iman kita dengan cara misalnya menghilangkan prasangka buruk terhadap suku bangsa dan budaya lain maupun kelas sosial tertentu. Yang kedua, kita harus mampu menyaring berbagai perbedaan yang ada sehingga kita tidak kehilangan identitas kita. Yang ketiga, menunjukkan solidaritas serta menerima dan menghargai semua orang tanpa memandang latar belakang perbedaan. Kita sebagai umat Kristiani harus semakin menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia serta semakin menghargai dan menghormati nilai-nilai, dan kita harus semakin menumbuh kembangkan sikap toleransi antara umat beragama, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerjasama, dan solidaritas. Tentunya kita sangat beruntung karena keberagaman budaya yang kita miliki pada saat ini merupakan kekayaan yang ada di Indonesia. Dan tidak semua negara memiliki kebudayaan seperti budaya di Indonesia dan keberagaman yang ada di Indonesia. Maka dari itu kita harus semakin menerapkan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Di dalam Galatia 3 ayat 28 dan Kolose 3 ayat 11 berbicara tentang kasih, kebaikan, dan kesetaraan, dan keselamatan itu diberikan bagi semua manusia tanpa terkecuali. Itu berarti bahwa Tuhan menghendaki multikulturalisme, bahwa semua yang berasal dari berbagai suku, bangsa, kelas sosial dipersatukan dalam Kristus Yesus. Maka dari itu multikulturalisme adalah kehendak dari Tuhan. Dalam hal ini, hidup baru di dalam Kristus berarti kita menanggalkan manusia lama dan kita hidup baru sesuai dengan tuntunan Tuhan. Paulus mengungkapkan model manusia baru yang harus dikenakan, yaitu manusia baru yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dari dua ayat Alkitab tersebut, kita diajarkan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan, kita semua satu di dalam Tuhan.